Hai guys, kembali lagi di channel Game of Fukun 12. Namaku Gus Kurila. Oke guys, sekarang kita akan dulu. Nah, yuk guys, kita mulai. Sangat identik dengan anak-anak, paling tidak sebelum pengaruh teknologi sebesar sekarang ini. Kalau sekarang mah hal yang paling identik dengan bocah ya. Sebaliknya, orang yang telah beranjak dewasa terkadang malah melihat mainan sebagai hal yang menyeramkan. Membayangkan berada di ruangan sempit yang dipenuhi dengan mainan anak kecil saja sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Apalagi bila mainan itu bisa berbicara dan bergerak selayaknya manusia. Wow. Nah, Poppy Playtime, sebuah game horror indie garapan MOB Games, atau mungkin lebih kalian kenal sebagai Zemination, yang dirilis pada tanggal 12 Oktober tahun 2021 untuk PC, akan mengangkat kisah mengerikan dari sebuah perusahaan mainan raksasa yang telah terbengkalai. Sama halnya dengan misteri tidak adanya pintu pada game FF, atau misteri perbedaan grafik versi Max dan originalnya, Poppy Playtime juga menyimpan segudang misteri mengerikan. Mulai dari latar tempatnya, game ini mengambil sebuah perusahaan mainan besar bernama Playtime Co. yang dikenal sebagai pencipta mainan dengan teknologi super canggih. Mainan yang bisa berinteraksi selayaknya manusia pada umumnya. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton iklan berikut ini. Apa nih? You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy. Poppy gives Itu her artinya answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Itu nama boneka, woi. Hard to believe? Oh, iya. Just watch. Poppy Playtime! Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can... Aku akan... Apa nih? Hei, tunggu. Melalui iklan super family friendly tersebut, kita tahu bahwa Playtime Co. sempat membuat mainan berwujud anak perempuan bernama Poppy yang dapat merespon ucapan anak-anak. Namun tiba-tiba saja, 10 tahun sebelum event Poppy Playtime dimulai, seluruh staf dan para pekerja perusahaan tersebut menghilang secara misterius. Dan sejak saat itulah, Playtime Co. mulai ditinggalkan dan menjadi perusahaan yang terbengkalai. 10 tahun setelah ditinggalkan tanpa kabar apapun, seorang mantan pekerja perusahaan alias sang tokoh utama mendapat sebuah surat. Semua orang berpikir bahwa para staf hilang begitu saja 10 tahun yang lalu. Kami masih ada di sini, cari bunganya. Hanya berbagai informasi pada surat itu dan clue berupa gambar bunga opium, sang tokoh utama yang akan aku sebut sebagai John memutuskan untuk menuju Playtime Co. Seisi area tampak sangat kosong dan dia harus menyelesaikan berbagai puzzle demi mencari bunga opium seperti yang tertulis pada surat. Sembari berkeliling di area perusahaan, kita juga bisa mencari 5 VHS tape dan memutarnya menggunakan VHS player yang tersedia. Isi video dari tiap VHS tape akan aku bahas nanti di bagian akhir. John kemudian mendapat sebuah alat bernama Grab Pack yang dapat digunakan untuk mengambil dan menarik barang dari kejauhan ataupun menyambungkan aliran listrik dari satu tempat ke tempat lainnya.
Hal ini memberikannya akses masuk ke dalam gerbang tertutup yang kemudian mengarahkan John ke sebuah area. Tempat mainan besar tegak dan berbulu tapi tidak berurat terlihat berada di tengah ruangan. Mainan ini bernama Hagiwangi. Maksudnya Hagiwagi. Artinya Berdasarkan Iya, papan kok. informasi yang tertera, dikatakan bahwa Hagiwagi Bos diciptakan Gorilla. oleh founder Playtime Co. Hagi- bernama Elliot Ludwig Hagiwangi. sebagai mainan yang akan membawa kita diam. untuk selamanya. Ayo cepetan, nonton Deskripsi dulu kau. yang tampak kurang wajar. Gitu. Saat John membuka sebuah gerbang, daya listrik di tempat itu malah mati, memaksanya untuk memeriksa ke ruang daya. Sayangnya, ruangan tersebut sedang terkunci, dan secara mengejutkan, di tangan kanan Hagiwagi terlihat kunci untuk ruangan daya. Menggunakan kunci itu, kenapa ia pun kau? masuk dan berhasil menyalakan kembali daya listrik apa nih? menggunakan grab pack. Siapa itu? Saat keluar dari Oi. ruang daya, Hagiwagi sudah tidak ada di sana. Bagaimana Apaan begitu, dengan adanya daya listrik, John pun membuka gerbang yang hendak dimasukinya sebelumnya dan Kayaknya. mendapatkan tangan kanan dari grab pack, memberikannya Eh, akses masuk oke lah. pada gerbang tertentu yang memerlukan 2 tombol untuk ditekan bersamaan. Masuk lebih dalam, John menemukan dirinya sedang berada di tempat produksi mainan, tempat sebuah mesin raksasa Maaf, pencipta tadi aku mainan terlambat. bernama Megafriend berada. Sebuah pintu juga hanya akan terbuka bila mainan diletakkan di dalam tabung dekat sana. Melihat hal ini, John pun menyalakan kembali mesin Megafriend dan memasukkan 3 bagian mainan ke dalam mesin itu. Menciptakan satu mainan utuh yang kemudian diletakkannya ke dalam tabung. Tadi aku bisa Seketika itu ini. juga pintu terbuka. Namun tiba-tiba saja Bos Gorilla diem gak? Beg. Apain dong bos? Itu apaan? dengan Oh, itu senyuman lebar, Hagiwagi, boy. Hagiwagi yang bergerak dengan sendirinya mulai mengejar John, memaksanya untuk melarikan diri dengan masuk ke dalam sebuah ventilasi. Semuanya Itu akan sangat baik-baik saja atau menyeramkan. tidak. Aku ngejar. Hagiwagi yang masih belum menyerah bahkan sampai menerobos masuk ke dalam ventilasi untuk menangkap John. Dan setelah melalui area sempit super menegangkan itu, ia pun berhasil keluar dari area ventilasi dan menarik sebuah box besar. Seketika meruntuhkan jalan yang menjatuhkan keduanya. Beruntung, John terjatuh tepat di sebuah platform. Tidak seperti Bos Hagiwagi Gorilla bisa yang mengisi berakhir terjatuh dari ketinggian. Baik loh. Tidak lama setelah itu, ia menemukan sebuah pintu dengan gambaran bunga opium, gambar sama yang ada pada suratnya. Terlepas dari tulisan di sekitar pintu yang memintanya untuk berhenti dan memutar balik, John membuka pintu itu. Dan setelah melalui lorong panjang yang mengarahkannya ke sebuah rumah, ia menemukan Poppy yang sedang berada di dalam sebuah lemari kaca. Tanpa berpikir panjang, John membukanya. You opened my case. Disinilah chapter pertama dari game Poppy Playtime berakhir. Memang durasi dari chapter pertama ini bisa dibilang sangat singkat dan Timeco. Melalui rekaman itu telah memberikan pengawasan penuh pada para pekerjanya. Bukan hanya orang yang masuk keluar Jadi perusahaan, gitulah, melainkan para guys. pekerja dari perusahaan itu juga Dadah. dia